bukan dari arahnya. Misalkan dari titik A, arahnya kan ke B. Jadi dinamakan vektor AB. Kalau misalkan dia punya arahnya kebalik, misalkan titik yang ini, itu ada di sini nih. Jadi kayak arahnya ke A. Jadi namanya vektor BA. Terus ini namanya itu kita bisa tulis XY dalam kurung siku. Nah, kalau arah vektornya ini kita bisa buat berdasarkan koordinat XY ya, yang kayak gini. Misalkan, ini kan sumbu X di sini, terus ini sumbu Y. Nah, kalau misalkan yang di sini, yang di daerah sini, kalau yang daerah sini, ini kan Cecil mungkin bisa unmute dulu ya. Bisa mute dulu. Nggak unmute soalnya. Saya buru-buru mau nyari ayam kampung dari daging nggak ada, daging di luar. Cecil? Oke, mungkin kita lanjut aja ya. Nah, yang ini kalau misalkan di bagian sini itu X dan Y-nya positif. Iya kan? Kalau misalkan nih kita ambil titik di sini. Ini misalkan X-nya 1, Y-nya 1. Ini kan bakal positif. Jadi kita punya arah vektornya itu X-nya positif, Y-nya positif. Kalau misalkan yang kedua, ini kan arahnya ke bawah sini ya. Ini kan bakal di sini kan. Nah, kalau yang di sini, X-nya bakal positif, Y-nya negatif. Karena kan Y-nya di bawah sumbu yang ini, di bawah 0 kan, jadi pasti negatif. Nah, yang kedua, nah yang ini nih. Ini kan arahnya di sini. Ini kan kita bisa lihat nih, X-nya itu positif. Makanya arahnya juga begitu. Kemudian yang terakhir, kalau yang di sini, ini X sama Y-nya negatif. Kenapa? Karena kalau yang ini kan titiknya 0 ya. Kalau misalkan bagian kiri, ini kan negatif. Kalau yang bagian bawah juga negatif. Jadi arah vektornya bakal dua-duanya negatif. Nah, untuk pengantarnya ini dulu ya teman-teman. Aku lanjut dulu. Nah, ini yang pertama kita bakal belajar tentang vektor dalam bidang, yaitu dua dimensi. Nah, ini ada misalkan ya ada vektor yang berukuran dua dimensi, yaitu A1, A2. Maka kita bisa tulis dalam bentuk gini nih. Kayak misalkan mau dalam mendatar, kalau mendatar bisa tulis A1, A2. Kalau menurun juga bisa, tapi kita buat dalam kurung siku. Jadi A1-nya di atas, A2-nya di bawah. Terus kalau misalkan kita mau buat dalam penjumlahan juga bisa, tapi harus buat pakai ada variabel I sama J-nya. Jadi I itu untuk menunjukkan yang A1, dan yang J-nya itu untuk menunjukkan A2. Dan yang kedua, ini ada vektor negatif. Nah, vektor negatif ini kalau misalkan min suatu vektor, nah itu komponen-komponennya juga negatif. Nah, yang kayak tadi di pengantarnya, nah ini yang faktor negatif kan yang ini ya. Kan dua-duanya negatif, ada di kuadran 3. Nah, itu yang dinamakan vektor negatif. Oke. Nah, yang ketiga itu ada vektor 0. Kalau vektor 0 itu vektor yang komponen-komponennya isinya hanya 0. Jadi ini 0,0. Terus yang keempat, nah ini ada norm vektor A. Itu adalah panjang vektornya. Nah, misalkan nih ada vektor A isinya itu A1, A2. Jadi panjangnya itu kita bisa tulis akar A1 kuadrat plus A2 kuadrat. Jadi ini udah paten nih kalau misalkan dimensi 2. Jadi rumusnya ini akar A1 kuadrat plus A2 kuadrat. Nah, yang kelima ini ada yang berbunyi norm vektor A sama dengan 0 jika dan hanya jika vektor A adalah vektor 0. Nah, kalau misalkan yang ini kita bisa buktikan dari yang nomor 4 ya. Kayak misalkan nih, ini kan vektor 0 itu yang isinya 0,0 kan. Misalkan A1-nya itu 0, A2-nya itu 0. Terus kita substitusi di yang ini nih, panjang vektornya. Jadi kan akar 0 kuadrat plus 0 kuadrat. Nah, itu kan hasilnya bakal 0. Jadi yang kelima ini udah pasti benar. Jadi kalau misalkan norm A sama dengan 0, itu hanya jika kalau vektor A-nya itu sama dengan 0. Jadi komponen-komponen semuanya 0. Oke, ini mungkin ada contohnya. Nah, misalkan nih, ada vektor A ini isinya 3,2, vektor B-nya itu 1,5, dan vektor C-nya itu 2,4. Nah, ditanya panjang vektor yang ini nih, 3A min dalam kurung 2C min 3A. Nah, kalau dari sini kan berarti yang C-nya
maaf, yang B-nya itu kan nggak kepake kan, nggak ada B-nya. Jadi ya udah yang ini kita bisa lebih sederhanain aja. Nah ini negatifnya itu kita bisa kalikan ke dalam, jadinya kan 3A min 2C plus 3A. Nah itu bakal dapat 6A min 2C. Karena kan 3A plus 3A kan, nanti dapat 6A min 2C. Terus yang ini, kan udah diketahui vektor A-nya yang ini, 3, min 2. Nah, terus jadi kita tinggal kaliin dengan 6. Kan ini ada skalanya, skalarnya itu 6. Jadi kita tinggal kaliin tuh, 6 dikalikan 3, itu kan 18. Terus yang 6 dikalikan min 2, itu kan min 12. Nah, ini 6 dikalikan 3, 18. Terus 6 dikalikan min 2, min 12. Terus yang kedua itu ada min 2C. Nah, ini kan minnya kita taruh di luar aja. Terus yang 2-nya ini kita kalikan masing-masing juga tuh. 2 dikalikan 2, itu kan 4. Terus 2 dikalikan 4, 8. Nah, udah. Kalau udah kayak gini, terus tinggal dikurangi. Sesuai tandanya kan. Di 18 min 4, 14, min 20. Nah, karena ditanya panjang vektor, jadi kita pakai rumus yang ini nih, yang tadi. Karena ini titiknya 14, min 20, jadi kita buat aja akar 14 kuadrat plus min 20 kuadrat. Nah, karena 14 kuadrat itu 196 dan 20 kuadrat itu 400, kemudian dijumlahkan nanti dapat akar 596. Nah, mungkin sampai sini dulu ada pertanyaan? Kayaknya belum dulu ya. Coba aku lanjut. Nah, yang kedua ini ada vektor dalam ruang, yaitu 3 dimensi. Nah, ini sebenarnya mirip-mirip ya, kayak nomor satunya ini kan kalau mendatar bakal ditulis kayak gini, A1, A2, A3. Kalau menurun bakal ditulis kayak gini. Mirip-mirip aja sih yang kayak dimensi 2. Terus kalau misalkan yang dalam bentuk penjumlahan, ini kalau dimensi 3 ada tambahan K-nya. Jadi untuk variabel dari A3. Jadi A1I plus A2J plus A3K. Ini untuk penulisan aja yang beda, tapi artinya sama. Untuk vektor. Nah, untuk yang 2 ini sama juga ya. Kalau vektor negatif itu yang komponen-komponennya semuanya negatif. Untuk yang ketiga, vektor 0 itu semuanya yang komponen-komponennya 0. Terus yang keempat, ini panjang vektornya. Ini sama juga yang kayak tadi, tapi ada tambahan ininya nih, A3. Tapi ini, maaf ya teman-teman, harusnya kuadrat. Yang ini. Nah. Oke. Jadi, akar dari A1 kuadrat plus A2 kuadrat plus A3 kuadrat. Jadi semuanya dikuadratin, terus diakarkan. Untuk yang kelima juga sama, kalau panjang vektor A-nya sama dengan 0, jika dan hanya jika vektor A-nya sama dengan vektor 0. Nah, untuk contohnya yang kayak gini nih. Ada vektor U yang isinya kayak gini, ini kan dimensi 3. Terus ada vektor V-nya juga dimensi 3, terus ditanya yang pertama. Yang pertama tuh ditanya norm U plus norm V. Nah, ini berarti kita cari panjangnya U dulu. Kita cari panjangnya U, terus kita cari juga panjangnya V. Terus hasilnya baru kita jumlahkan. Nah, sedangkan yang kedua ini, kita jumlahkan dulu vektornya. Kayak vektornya yang ini kan, terus kita jumlahkan dulu dengan yang ini, terus nanti kita cari panjangnya. Nah, kalau yang pertama kita selesaikan dulu, ini panjangnya kan pakai rumus yang tadi ya. Jadi ini isinya ada 1, min 3, 2. Jadi kita masukin aja akar 1 kuadrat plus min 3 kuadrat plus 2 kuadrat. Nah, itu bakal dapat akar 14. Terus yang V. Kalau yang V itu kan akar 1 kuadrat plus 1 kuadrat plus 0 kuadrat. Nah, itu hasilnya akar 2. Terus, ini yang ditanyanya kan panjang vektor U plus panjang vektor V. Jadi tinggal dijumlahkan akar 14 plus akar 2. Nah, kalau yang kedua nih, ini kan panjang vektornya itu kan di luar ya. Penjumlahannya yang di dalam. Jadi kita kerjain yang penjumlahannya dulu. Nah, kita tinggal jumlahkan. Satu, kita harus jumlahkan yang sekawan ya. Kayak misalkan ini di bagian pertama, kita jumlahkan juga yang V-nya itu bagian pertama. Jadi sesuai dengan urutannya.
Nah, ini 1 plus 1 kan 2. Terus min 3 plus 1, min 2. Terus yang terakhir, 2 plus 0, dapat 2. Nah, kalau udah gini, kita tinggal cari panjangnya. Kalau panjangnya ya kayak tadi aja, akar dari 2 kuadrat plus min 2 kuadrat plus 2 kuadrat. Nanti dapat akar 12. Nah, sampai sini ada pertanyaan nggak, teman-teman? Kalau aku nggak ada, Kak. Oke. Yang lain mungkin nggak ada ya? Oke, aku lanjut aja. Nah, untuk yang ketiga ini ada vektor satuan. Nah, kalau vektor satuan itu vektor yang memiliki panjangnya satu satuan dan searah dengan A. Jadi vektor satuan ini dinotasikan seperti ini, yaitu atopi ya. Jadi atopi sama dengan vektor A dibagi dengan panjangnya. Jadi ini panjangnya itu bakal senilai 1, yang atopi ini. Nah, ini kita mungkin langsung lanjut ke soal aja. Nah, ini tentukan vektor satuan dari vektor A yang isinya ini, min 3,4. Nah, kalau yang kayak gini, kita langsung langkah pertamanya itu kita cari panjangnya dulu. Panjangnya kan tadi rumusnya itu akar dari A1 kuadrat plus A2 kuadrat. Nah, A1-nya kan min 3, A2-nya 4. Nah, jadi tinggal dimasukin aja. Ini kan 9 plus 16. Nanti diakarin, akar 25 itu 5. Nah, terus kita tinggal bagi vektor itu dengan panjangnya. Nah, vektor itu kan yang tadi nih, min 3,4 kan. Kita tinggal bagi dengan 5. Nah, kalau misalkan kita bagi dengan suatu skalar, jadi masing-masing komponennya itu kita harus bagi juga dengan skalar itu. Jadi kayak ini kan komponennya ada 2. Jadi ini min 3 harus bagi dengan 5, terus 4-nya juga harus bagi dengan 5. Nanti dapatnya min 3/5, terus yang di bawah 4/5. Terus kalau misalkan kalian mau tulis dalam I sama J juga bisa. Nanti dapatnya kan min 3/5 I plus 4/5 J. Untuk ini ada pertanyaan nggak, teman-teman? Oke, belum ada ya. Aku lanjut. Nah, untuk yang keempat ini ada operasi vektor. Nah, untuk yang pertama itu ada penjumlahan dan pengurangan. Nah, ini mungkin masih gampang juga ya. Yang pertama ada dimensi 2. Itu misalkan nih ada vektor A, itu isinya A1,2, terus ada vektor B, isinya B1, B2. Nah, kalau misalkan ditanya vektor A plus vektor B, nah yang kayak tadi aku bilang itu dijumlahkan sesuai dengan tempatnya. Jadi ini A1 harus kita jumlahkan dengan B1. Terus yang A2 harus jumlahkan dengan B2. Jadi tinggal dijumlahin biasa, A1 plus B1, terus A2 plus B2. Nah, untuk pengurangannya juga sama, cuman tandanya aja yang berubah. Jadi A1 min B1, terus A2 min B2. Nah, kalau dimensi 3 juga sama nih. Kalau dimensi 3 kan ada 3 komponen. Jadi kita tinggal jumlahkan sama kurangkan dengan yang sekawannya. Ya, misalkan ini A1, terus plus B1. A2 plus B2, A3 plus B3. Nah, untuk min-nya juga sama, cuman ganti tandanya aja. Nah, untuk contohnya ini nih. Nah, misalkan ada A-nya itu seperti ini, 3,-1,2, terus ada yang B, ada 4,6,2. Sama yang C begini, terus ditanya vektor satuan, ya vektor satuan dari AB, vektor AB plus vektor BC. Nah, yang ini kan kita lihat ini diketahuinya itu kan titik. Sedangkan dia punya yang ininya garis, yang ditanyanya. Karena ditanyanya garis, kita harus tahu vektor garisnya itu dulu. Nah, karena garisnya itu dari A ke B, maka cara tahu titiknya, cara tahu vektornya itu, kita kurangkan vektor yang akhir dengan vektor yang awal. Nah, karena ini vektor AB, jadi kita buat B kurang A. Kalau misalkan ini BC, kita buat C kurang B. Jadi kayak titik akhir, kita kurangkan dengan titik awal. Yang ini tinggal substitusi aja, yang B kurang A. Jadi kita tinggal kurangkan biasa, 4 dikurangkan 3, itu kan 1. Terus 6 dikurangkan min 1, itu 7. Terus yang 2 dikurangkan 2, 0. Nah, kalau yang BC juga sama nih.
4 dikurangkan 4, 0. 2 dikurangkan 6, min 4. Dan 0 dikurangkan 2, min 2. Nah, kemudian ini kan ditanya AB plus BC. Jadi kita tinggal jumlahkan biasa. Nah, 1 plus 0, 1. 7 plus min 4, 3. 0 plus min 2, min 2. Terus ini kalau misalkan mau diubah dalam bentuk penjumlahan, nanti dapat I plus 3J min 2K. Nah, mungkin ini masih gampang juga ya. Jadi aku mungkin lanjut aja. Nah, ini perkalian. Nah, kalau perkalian itu sama juga tuh kalau skalar yang kayak tadi tuh. Kalau ada skalar sama ada suatu vektor, jadi kalau K dikalikan suatu vektor itu, jadi komponen-komponennya juga dikalikan dengan vektor itu. Maaf, dikalikan dengan skalar itu. Jadi yang untuk dimensi 3 juga sama nih. Ini kayak misalkan K dikalikan suatu vektor, nanti masing-masing komponennya dikalikan dengan K. Nah, ini ada contohnya di sebelumnya ya, sebentar. Nah, yang ini nih. Ini kan kalau dibagi 5, itu kan sama dengan kali 1/5 kan? Misalkan sini. Aku tulis ini 1/5. Kalikan dengan min 3, di bawahnya 4. Nah, ini berarti 1/5 dikalikan min 3. Nah, nanti kan dapatnya min 3/5. Terus 1/5 dikalikan 4, nanti dapatnya 4/5. Jadi gitu aja sih, kayak kalikan per komponennya. Tuh. Oke, mungkin aku lanjut dulu. Nah, ini ada perkalian skalar 2 vektor. Nah, perkalian skalar 2 vektor. Nah, ini ada rumusnya. Nah, ini dibaca dot ya. Jadi vektor A dot vektor B sama dengan panjang vektor A dikalikan panjang vektor B cos theta. Jadi kalau misalkan ditanya sudutnya, kita bisa bagi kedua ruas dengan yang ini nih. Panjang vektor A dikalikan panjang vektor B. Nah, jadi nanti dapat cos theta sama dengan A dot B dibagi dengan panjangnya. Jadi panjang A dikalikan panjang B. Nah, ini ada keterangannya nih. Kalau misalkan yang dot, yang A dot B itu rumusnya itu A1B1 plus A2B2 sampai AN/BN. Nah, misalkan yang kayak gini. Misalkan vektor A-nya itu isinya ini. 1,3,3. Terus yang vektor B-nya itu 3,2,1. Nah, ini cara cari yang dotnya. Itu kita kalikan nih. 1 dikalikan 3, itu kan 3. Terus plus 3 kali 2, plus 3 kali 1. Jadi sekawan kita udah kalikan, terus kita jumlahkan hasilnya. Itu aja sih kalau yang dot ini. Ini ada contohnya juga. Diketahui vektor-vektor ini, yang vektor A, vektor B, sama vektor C. Nah, ditanya itu sudut antara vektor ini. Sudut antara vektor A min B dan A plus C. Nah, jadi ini kita harus cari dulu nih yang vektor ini. A min B sama A plus C. Yang pertama A min B. Ini kan kita tinggal kurangkan biasa ya. Jadi yang A ini kurangkan B, 1 kurang 3 min 2, terus 3 kurang 2, 1, 3 kurang 1, 2. Nah, jadi dapat nih A min B. Terus yang A plus C. Jadi kita jumlahkan yang A dengan yang C. Jadi 1 plus 1 itu kan 2. Terus 3 plus min 5, min 2, 3 plus 0, 3. Nah, udah dapat kayak gini, kita tinggal masukin ke rumus. Karena ini kan ditanya yang vektor, ditanya sudutnya. Jadi kita pakai yang rumus yang kedua nih. Tinggal substitusi aja. Ini terserah aja mau pakai theta atau beta juga bisa. Sama dengan, nah ini kita tinggal ganti nih. Di sini kan vektor A, kita ganti dengan A min B. Terus yang sini kan vektor B, kita ganti dengan A plus C. Jadi hasilnya bakal sama. Terus yang ini nih, kita tinggal masukin aja. Ini karena dot, kita pakai rumus yang ini nih. Jadi yang ini, kan ditanya itu A plus C dot A. Sebentar ya. Oh, ini harusnya A min B ya. Ini A min B, sama ini A min B. Nanti ku ubah. Ini ada salah nih. Sebentar. Ya, yang ini. Ini sama yang ini harusnya A min B. Jadi nanti ini tinggal dikalikan. Min 2 dikalikan 2
plus 1 dikalikan min 2 plus 2 dikalikan 3. Jadi yang pertama ini vektornya sama yang vektor kedua itu dikalikan, terus hasilnya itu kita jumlahkan. Jadi sekawan udah dikalikan semuanya, dikalikan terus nanti dijumlahkan. Nah, untuk yang penyebutnya, kita cari normnya, kita cari panjangnya. Nah, yang pertama itu ada yang A min B. Kalau A min B itu kita tinggal yang ini nih, min 2 kuadrat plus 1 kuadrat plus 2 kuadrat. Nah, hasilnya itu kita akarkan. Terus yang kedua itu yang A plus C. Ini juga sama tuh. Jadi akar 2 kuadrat plus min 2 kuadrat plus 3 kuadrat. Nah, kalau udah dapat kayak gini, kita tinggal jumlahkan biasa. Nah, yang ini kan dapat ini. Nanti hasilnya 0. Terus yang bagian penyebutnya, kita buat satu-satu nih. Kalau ini kan 4 plus 1 plus 4. Nanti dapat akar 9. Terus yang bagian sini, itu kan 2 kuadrat plus min 2 kuadrat plus 3 kuadrat. Nanti dapat akar 17. Nah, karena 0 dibagi bilangan berapapun itu 0, jadi kita bisa simpulkan bahwa cos beta itu 0. Kalau misalkan kalian ingat dari yang tabel trigonometri yang pertemuan lalu, itu cos berapa yang 0? Itu kan cos 90 kan? Jadi disimpulkan bahwa betanya itu 90 derajat. Itu sih. Mungkin sampai sini ada pertanyaan? Ini Kelvin ada ini ya? Isinanya ke Nah, ini kalau misalkan sudutnya itu terserah ya kita mau tulis apa, theta atau alfa. Itu aja sih. Itu kan yang ditanyain atau gimana nih? Jadi rumus yang pertama itu sama yang kedua itu sama. Jadi ini kan kayak rumus yang pertama nih, kayak rumus aslinya. Terus kalau yang rumus kedua ini, kita tinggal bagi kedua ruas dengan yang ini nih. Norm A dikalikan norm B. Jadi nanti dapat vektor A kali vektor B dibagi dengan normnya. Gitu. Gimana tuh, Kelvin? Oke. Nah, mungkin aku lanjut aja ya, teman-teman. Nah, untuk yang kelima ini ada pembagian ruas garis. Nah, ini nih. Jika misalkan P, vektor P itu adalah vektor yang membagi garis AB dengan perbandingan AP banding PB sama dengan M banding N. Maka, nah yang ini nih. Kalau misalkan ada kayak suatu vektor ya, vektor P, itu kan dia membagi AP dibanding dengan PB. Nah, ini yang AP ini kita sebut dengan M, dan yang PB ini kita sebut dengan N. Nah, ini ditanya rumus yang vektor P-nya. Ini rumusnya itu kita tinggal dikalikan dengan lawannya. Nah, misalkan yang ini M kan, M kita kalikan dengan vektor B. Jadi lawannya gitu. Jadi M kalikan dengan vektor B plus N dikalikan vektor A. Nah, kalau udah, kita bagi dengan perbandingannya. Kita bagi dengan yang M dijumlahkan dengan N. Itu aja sih, kita tinggal pertama kita kalikan silang dulu, terus dibagi dengan jumlahan perbandingannya. Jadi ini M dikalikan B plus N dikalikan A. Terus kita bagikan dengan M plus N. Nah, ini ada contohnya. Diketahui dua titik, yaitu A dan B seperti ini, terus serta titik P pada AB. Sehingga ada perbandingannya AP banding PB sama dengan 3 banding 1. Nah, ditanya koordinat titik P. Nah, kalau yang ini kita tinggal masukin aja ke rumus nih. Tapi yang ini kan bentar, ini perbandingannya kan diambil satuan. Ini kan kalau satu ini dari P ke B. Jadi kita harus kalikan dengan yang lawannya. 1 dikalikan yang A. Vektor yang A, terus dijumlahkan dengan yang perbandingan satunya lagi, 3 dikalikan vektor B. Ini kan 2, min 3, min 1. Terus kita bagikan dengan yang
perbandingannya, jumlahnya. 3 banding 1 itu kan jumlahkan nanti dapat 4. Nah, jadi ini kita tinggal kalikan biasa, jadinya vektor A plus 3B dibagi 4. Nah, karena yang bagi 4, yang per 4 ini kita bisa buat dalam bentuk skalar, kita bisa keluarkan. Jadi, dapat 1/4 sini, terus kita dalam kurung vektor A plus 3B. Kemudian yang A ini sama B, kita bisa masukkan nilai ini yang diketahui. Kalau dari awal dimasukin juga bisa, tapi mungkin agak lebih panjang ya, agak lebih ribet juga. Jadi di akhirnya aja aku masukin. Nah, yang vektor A-nya ini dimasukin 6,5, min 5, terus yang B-nya juga, ingat ada perkalian 3 di depan, 3 dikalikan yang vektor B, nah kemudian yang ini kan skalar ya, 3 dikalikan berapa gitu. Jadi kita tinggal kalikan dengan komponen-komponennya, 3 dikalikan 2, nanti 6, terus 3 kalikan min 3, itu min 9, terus 3 dikalikan min 1, itu min 3. Nah, udah dapat kayak gini, terus kita tinggal jumlahkan tuh, 6 plus 6, terus 5 plus min 9, sama yang terakhir min 5 plus min 3. Dan nanti dapat kayak gini, terus masing-masingnya itu kita bagi dengan 4. Jadi 12 bagi 4, 3, min 4 bagi 4, min 1, sama min 8 bagi 4, min 2. Mungkin aku lanjut aja ya. Ini bentar lagi kelar. Jadi nanti sekalian aja. Nah, untuk yang ke-6 ini ada hubungan vektor dengan vektor lain. Nah, ini hubungannya itu ada 2. Yang pertama itu ada tegak lurus. Nah, kalau tegak lurus ini, itu dikatakan tegak lurus apabila vektor A dikalikan vektor B itu sama dengan 0. Nah, jadi perkaliannya itu sama dengan 0. Nah, kalau yang sejajar itu, apabila vektor A-nya ini sama dengan kayak suatu skalar, suatu kayak bilangan real gitu, dikalikan vektor B. Jadi kayak kelipatannya gitu. Nah, ini juga ada sifatnya, kalau misalkan nanti kita cari K-nya itu lebih dari 0, itu berarti arahnya sama dengan yang B. Kalau misalkan K-nya itu kurang dari 0, A-nya itu punya arah yang berlawanan dengan B. Nah, ini cuma sifat biasa aja sih. Cuman ini yang penting nih. Kalau tegak lurus, vektor A dikalikan vektor B sama dengan 0. Kalau yang sejajar, vektor A sama dengan K dikalikan vektor B. Coba aku lanjut ke contohnya. Nah, ini. Sebentar. Nah, contohnya ada diketahui vektor-vektor ini, ada A-nya ini, B-nya ini, terus C-nya ini. Nah, dan D-nya ini nih. Terus, jika vektor A tegak lurus dengan vektor B, dan vektor C sejajar dengan vektor D. Terus ditanya Y plus Z-nya. Nah, jadi kita selesaikan satu-satu nih. Ini kan yang pertama ada vektor A tegak lurus dengan vektor B. Nah, jadi kita tinggal buat yang kayak rumus yang tadi tuh, yang dikalikan terus dijumlahkan. Nah, yang A itu kan ada 2,2, Z. Terus dot min 8, Y, min 5. Nah, kemudian kita kalikan biasa. 2 dikalikan min 8 plus 2 dikalikan Y plus Z dikalikan dengan min 5. Nah, sama dengan 0. Nah, ini kita tinggal kalikan. Jadi min 16 plus 2Y min 5Z sama dengan 0. Nah, karena yang ini konstanta, min 16-nya kita bisa pindahkan ke bagian kanan. Nah, ini dapat persamaan yang pertama nih. Kita dapat 2Y min 5Z sama dengan 16. Nah, karena udah dapat yang kayak gini, terus kita lanjut nih. Ini kan ada vektor C sejajar dengan vektor D. Nah, karena sejajar, kita pakai rumus yang tadi tuh. Vektor C sama dengan K kali vektor D. Nah, jadi kita tinggal substitusi aja yang C-nya ini, X, 4Y, 4. Terus yang D-nya ini, 2X, 22 min Z, 8. Nah, karena ini skalar, kita bisa kalikan ke masing-masing komponen, jadi dapat 2X, 2KZ, 2KX, 22K min ZK, 8K. Nah, karena ini kita lihat ini ya, kayak persamaan vektor, jadi kita bisa samakan masing-masing komponennya. Intinya harus kayak setempat gitu. Ini kan ada X, yang tempatnya sama kan 2KX kan. Jadi kita tinggal samakan aja, X sama dengan 2KX. Nah, ini kan kita bisa cari K-nya. Ini kan bisa kedua ruas kita bagi dengan 2X. Atau ini kan ada X sama ada X ya, di kedua ruas kita bisa coret nih. X ini sama X ini kita coret. Nanti dapat 1 sama dengan 2K. Nah, nanti dapat K-nya itu sama dengan 1/2.
Nah, kalau udah dapat, kita lanjut nih ke yang persamaan selanjutnya. Nah, ini kan ada 4Y sama dengan 2K min ZK. Nah, yang ini kan ada K-nya. Sedangkan yang tadi itu K kita udah ketahui nih. Udah dapat 1/2. Jadi kita tinggal substitusi aja. Nah, ini kita tinggal masukin K-nya itu 1/2. Nanti dapat 4Y sama dengan 11 dikurangkan dengan Z dikalikan 1/2. Nah, karena ini ada kayak pecahan, ini ada pecahan kan. Jadi kedua ruas kita bisa kalikan dengan 2 supaya hilang. Nah, jadi ini kan dapat 8Y. Tadi yang ini kan kita udah buat 11 ya. Jadi kalikan 2 lagi jadi 22. Terus yang ini min Z. Kemudian kita tinggal pindah ruas, nanti dapat 8Y plus Z sama dengan 22. Nah, sampai sini ada pertanyaan? Oke, mungkin belum dulu ya. Aku lanjut aja. Jadi ini kan udah dapat 2 persamaan. Jadi kita tinggal eliminasi substitusi. Nah, yang ini yang pertama yang ini, terus yang kedua yang ini. Nah, ini kan udah dapat kayak gini kan. Jadi kita bisa dapat Y sama Z-nya. Tapi yang ini kan kita harus samakan salah satunya supaya kayak kita kurangkan nanti dapat 0. Jadi yang persamaan atas kita kalikan dengan 4. Kenapa? Supaya yang bagian depannya ini dapat 8. Karena kalau 8Y dikurangkan 8Y itu kan nanti 0. Jadinya kita kalikan 4 aja semua ini. Jadi nanti 4 kali 2Y itu kan 8Y. Terus min 20Z sama dengan 64. Karena 16 kali 4 kan. Dapat 64. Nah, terus kita tinggal kurangkan tuh persamaan pertama sama persamaan kedua. Nah, karena yang ini habis, nanti tinggal dapat min 20 min 1. Itu kan min 21Z. Sama dengan ini dikurangkan, nanti dapat 42. Terus yang Z-nya ini nih. Z-nya kita tinggal bagi. Dengan 42 dibagi min 21. Nanti dapat min 2. Nah, karena udah dapat Z-nya min 2, kita tinggal substitusi ke salah satu persamaan. Dan misalkan kita masukin ke persamaan ini nih. Kita tinggal masukin Z-nya itu sama dengan min 2. Terus kita kalau pindah ruas ke arah kanan, ya ke arah kanan nanti kan dapat plus 2 kan. Nanti dapat 24. Nah, 24 itu kita bagi dengan koefisien Y, yaitu 8. Nanti dapat Y sama dengan 3. Karena ditanya Y plus Z, nanti dapatnya itu 3 plus min 2, sama dengan 1. Jadi jawabannya 1. Sampai sini ada pertanyaan nggak? Ini 4 sama 8K yang mana ya? Yasmin ya. 4 sama yang itu Kak, yang C sama dengan K kali D. Oh ya ini. Ini kan kalau misalkan kita samakan juga bisa, nanti dapat K-nya juga 1/2. Kayak gini sebentar. Itu kan sama aja yang tunggu dengan X. Nah, ini kan 4 sama dengan 8K. Terus kalau kedua ruas kita bagi dengan 8, kan nanti dapat 4/8 sama dengan K. Jadi dapat K-nya itu 1/2. Jadi sama aja kayak yang ini. Yang pertama itu. Kayak bentuknya aja yang beda. Ini sama-sama dapat K kok. Ada pertanyaan lagi? Udah jelas belum nih? Udah Kak, udah jelas. Oke. Untuk yang lain ada? Kak? Kayaknya belum dulu, aku lanjut aja. Nah, untuk yang terakhir ini ada proyeksi vektor. Nah, kalau ini ada 2 rumus ya. Kalau misalnya yang pertama itu ada panjang proyeksinya.
kalau panjang proyeksi itu kan dilambangkan dengan normnya, norm vektor C. Nah, ini kalau misalkan vektor A pada vektor B, nah itu rumusnya itu vektor A dot vektor B dibagi dengan panjang vektor B. Nah, kalau misalkan kebalik, misalkan panjang proyeksi vektor B pada vektor A, jadi kita tinggal ubah nih. Jadi vektor B dikalikan dengan vektor A dibagi dengan panjang vektor A. Jadi kita tinggal sesuaikan aja sama yang soalnya. Kalau A pada vektor B, nanti rumusnya kayak gini. Kalau misalkan B pada vektor A, ya nanti kebalik. Di bagian penyebutnya, itu yang bakal jadi A. Terus yang kedua, ada rumus proyeksi vektornya. Jadi nanti hasil akhirnya itu dalam bentuk vektor. Nah, kalau ini rumusnya itu vektor A dikalikan vektor B, ini ada norm vektor B dikuadratkan, terus dikalikan dengan yang B ini. Dikalikan dengan vektor B. Nah, ini juga kalau misalkan A pada vektor B. Kalau misalkan kebalik, ini tinggal diubah aja. A jadi B, B jadi A. Nah, mungkin ini lanjut ke soalnya aja. Ada contohnya nih. Vektor yang merupakan proyeksi vektor ini pada ini adalah, nah ini kan berarti kita pakai rumus yang kedua kan. Ini kan nggak ditanya panjangnya. Jadi kita pakai rumus yang kedua. Nah, ini kan ada vektor 2,1,0 pada 3,1,2. Jadi yang berlaku sebagai vektor A itu yang ini. Yang pertama, itu yang vektor B itu yang kedua. Nah, kalau udah kita tinggal masukin aja ke rumusnya. Tinggal masukin, ini substitusi aja. Terus yang bagian penyebut juga nih, kita kan cari panjang vektor B-nya. Jadi kita cari panjang ini nih. Jadinya kan akar dari 3 kuadrat plus 1 kuadrat plus 2 kuadrat. Terus kalau udah, kita kalikan dengan vektor B. Vektor B itu yang ini 3,1,2. Nah, terus yang ini karena ditanya dotnya, dot produknya, perkalian titik, jadi kita tinggal kalikan, terus jumlahkan aja. Nanti kita tinggal kalikan dengan yang sekawan, 2 dikalikan 3, plus 1 dikalikan 1, plus 0 dikalikan 2. Nah, kalau udah, nanti kita dapat 7 ya. Ini kan 6 plus 1 plus 0. Itu nanti dapat 7. Terus yang bagian penyebutnya. Karena ini udah hitung 9 plus 1 plus 4. Terus karena ini akar, terus ada kuadratnya, jadi akarnya bisa hilang. Karena kan kalau akar itu kan pangkat 1/2. Terus dikuadratkan pangkat 2. Jadi nanti akarnya sama pangkatnya itu hilang. Jadi nanti sisa ini. 9 plus 1 plus 4. Nanti dapat 14. Terus dikalikan dengan vektor yang ini. Nah, ini kan dapat ini. Terus yang 7/14 ini kan bisa sederhanakan. Jadinya 1/2. Jadi ini hasil akhirnya. Kalau misalkan mau sederhanakan juga bisa. Nanti kan dapat, ini kita kalikan ke masing-masing komponen. Jadi nanti dapat 3/2, 1/2, 1. Nah, untuk yang ini ada pertanyaan? Oke, aku lanjut. Ini yang terakhir. Nah, ini sama aja, cuman yang ini kan contohnya aja yang beda. Beda ini contohnya itu panjang proyeksi. Ini panjang proyeksi vektor A, 5, 1 pada vektor 1,4,8 adalah 2. Jadi panjang proyeksinya itu 2. Terus ditanya nilai A-nya. Nah, jadi ini kan kita pakai rumus yang pertama. Ini lebih gampang sih. Jadi kita tinggal substitusi aja. Karena yang diketahui panjangnya, jadi kita tinggal masukin norm C-nya itu sama dengan 2. Jadi 2 sama dengan, nah yang A, yang berlaku sebagai A kan yang ini. A, 5,1. Terus yang B-nya itu yang ini, 1,4,8. Terus dibagi dengan norm dari B. Jadi dibagi dengan yang panjang ini nih. Kita cari panjangnya, 1,4,8. Jadi kita cari akar 1 kuadrat plus 4 kuadrat plus 8 kuadrat. Nah, kalau udah, kita tinggal kalikan biasa. Yang ini dotnya itu kayak biasa, A dikalikan 1 plus 5 dikalikan 4 plus min 1 dikalikan 8. Nah, nanti dapat A plus 12. Terus yang bagian
penyebutnya ini kita tinggal kuadratkan biasa. 1 plus 16 plus 64. Terus nanti dapat akar 81. Akar 81 kan 9. Nah, jadi yang ini kita bisa kalikan silang. Kalau kalikan silang, 9 dikalikan 2 itu kan 18. Sama dengan A plus 12. Nanti kita tinggal pindah ruas. 12-nya kita pindah ke bagian kiri. Nanti dapat A96. Sampai sini ada pertanyaan, teman-teman? Habis ini kuis nih. Materi udah kelar yang vektor. Coba ingat-ingat dulu, mungkin ada yang mau ditanyain. Oke, Yasmin nggak ada ya. Yang lain gimana? Mungkin aku tunggu sampai 20.05 ya. Kalau nggak ada, kita mulai kuis. Nah, udah 20.05, karena nggak ada yang nanya, mungkin kita lanjut ke kuis aja. Oke, aku izin stop share ya teman-teman. Oke.